Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitab Taharah, masuk dalam hadisnya Salman. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal kiblata bighaitin aw baulin. Sungguh Rasul telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat besar maupun kencing. Au annastanjiya bil yamin au annastanjiya bi aqalla min salasati ahjar au annastanjiya bi roji'in au adamin. Rasul melarang kami itu istinja, cebok dengan tangan kanan atau cebok dengan kurang dari 3 batu. Jadi nanti kalau nggak ada air, itu penggantinya dengan kerikil, itu tidak kurang dari 3 batu. Kemudian, atau kami beristinja, cebok dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Apa pelajaran dari hadis? Jamaah hormati, larangan menghadap kiblat ketika seseorang buang hajat. Nanti kalau dalam riwayat yang lain ada tambahan menghadap atau membelakangi. Jadi kalau di tempat kita marep ngulon atau marep ngetan itu tidak diperbolehkan. Ya, walaupun nanti kalau diperluas rinciannya ketika di tempat terbuka. Kalau tempat terbuka itu jangan menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Tapi kalau pengen aman dari khilaf, termasuk padanya di kamar mandi, itu kalau bikin kloset, itu hadapkan ke arah utara atau selatan. Ini kalau pengen aman dari perselisihan. Karena nanti ada penjelasan, kalau di tempat yang tertutup, itu tidak terlarang. Wallahu ta'ala alam. Kenapa? Karena Ka'bah, kiblat sholat, itu termasuk ibadah. Jadi sholat itu termasuk syarat yang pokok, itu istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Berarti menghadap ke arah kiblat itu merupakan syiar agama. Merupakan syiar agama, apalagi orang muslim itu hidup dan mati menghadap kiblat. Kalau hidup sehari nggak kurang 5 kali itu kita menghadap ke arah Ka'bah. Nanti kalau mati, mayit itu ketika mati dikubur, nanti dihadapkan ke arah kiblat. Ada nanti lahat, ada nanti syak. Lahat itu kalau digali, nanti sebelah barat digerongi. Nanti jenazahnya dimasukkan ke gerongan itu. Baru nanti ditutup dengan, kalau zaman Nabi labin atau bata, kalau sekarang biasanya pakai bambu atau papan. Wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau syak itu galian gini, tengahnya digerongi, nanti jenazahnya dimasukkan. Itu juga dihadapkan ke arah kiblat. Jadi menunjukkan syiar menghadap kiblat itu sangat agung bagi muslim. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, ini penjelasan dari Syekh Abdullah Basam. Ya, cuman beliau katakan
Dohir hadis tidak ada beda. Ketika orang di tempat yang tertutup atau di tempat yang terbuka, tetap menghindari arah kiblat. Makanya tadi kita sampaikan, pengen aman dari khilaf, kalau bikin WC, klosetnya menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan. Wallahu ta'ala alam. Karena kalau klosetnya menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah timur, terus kita buang hajatnya marep ngalor marep ngidul, kan ya ewo. Ya ewo, ya. Tapi ini saudara yang saya hormati, paling aman dari khilaf dihindari. Menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua, pengagungan kepada Ka'bah. Makanya disebut Al-Ka'batul Musyarrafah. Jadi dihindari semua perkara yang bisa menghilangkan kesucian Ka'bah dari kemaksiatan atau yang lainnya. Ka'bah itu satu tempat yang mulia. Ini diagungkan. Kemudian mensucikan, mengagungkan Ka'bah itu dengan ketaatan. Apa ketaatannya? Misalkan haji. Haji ke Baitullah. Misalkan umrah. Misalkan tawaf. Misalkan sholat. Sholat itu bentuk pengagungan kepada Ka'bah. Bahkan jamaah yang saya hormati, tawaf itu hanya boleh di Baitullah. Hanya boleh di Baitullah. Yang lainnya tidak diperbolehkan. Nah, kalau tawaf kuburan sudah, itu bisa syirik atau nyerempet-nyerempet kepada kesyirikan. Ini fikih dari hadis. Kemudian pengagungan kepada Baitullah itu mencakup tanah haram. Kalau tanah haram kan Mekah ada batasan, Madinah ada batasan. Kita agungkan Ka'bah itu mencakup mengagungkan tanah haram. Ya termasuk nanti Makom Ibrahim, Zamzam, Sofa, Marwa, Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian tempat lempar jumroh. Semuanya itu merupakan syiar Allah yang kita agungkan. Ini fikih dari hadis. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran, saudara yang saya hormati, tentang ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu tidak disyariatkan satu ibadah kecuali menurut dalil. Lah termasuk padanya tempat-tempat yang tadi disebutkan dimuliakan. Itu ada dalil. Ada dalil. Adapun yang tidak ada dalil, apalagi itu merupakan upaya penyembahan kepada orang, hati-hati. Contohnya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kuburan diagung-agungkan. Bahkan umroh itu ada yang ke Yaman malah. Umroh kok neng Yaman. Ternyata ke kuburan. Ini hati-hati ini. Jadi mereka itu membawa bendera orang-orang Yahudi pengen merusakkan Islam. Waspada. Jadi ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu kalau ada dalil dilaksanakan, kalau nggak ada dalil ya sudah nggak usah. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ini pokok yang sangat agung yang terkandung dalam hadis. Masa urusan kencing saja dibahas? Lah kalau syariat membahas, ya kita bahas. Kalau syariat tidak membahas, kita tidak bahas. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis. Larangan seseorang ketika cebok, istinja atau istimar. Kalau istinja menggunakan air, istimar misalkan menggunakan kerikil. Ya, atau menggunakan tisu. Itu dilarang menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan itu bukan untuk sesuatu yang kotor. Semua perkara yang di situ ada kemuliaan, tangan kanan. Makanya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Walaupun masih banyak, kadang minum dengan tangan kiri. Saya sering itu taklim gitu. Ya, ada jamaah dikasih minum, minumnya pakai tangan kiri. Arab ditegur, nanti tersinggung. Ya, tersinggung. Apa nih neguse? Setan ngombe tangan kiwoi.
Malah nesu, wah aku ngaji pisan di setan-setan ke. Tapi dalam syariat kita coba dibiasakan. Segala sesuatu yang mulia, yang bersih, itu tangan kanan. Tapi kalau sesuatu yang kotor, tangan kiri. Kayak membersihkan kotoran, tangan kiri. Sampai mungkin pernah kita bahas begitu wudhu. Sunahnya wudhu, sunahnya ini. Ambil satu tangkupan tangan, dipakai kumur-kumur, sedot ke hidung, saya ngeluarkan kotoran, tangan kiri. Jadi urusan yang kotor itu tangan kiri. Ini fikih dari hadis. Jadi larangan istinja atau istimar itu dengan tangan kanan. Sebagai pemuliaan tangan kanan. Pakai sendal kaki kanan dulu. Pakai baju tangan kanan dulu. Tapi melepas kiri dulu. Sisir itu Nabi bagian kanan dulu. Bagian kanan dulu. Beliau suka membiasakan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik. Yang ketujuh, fikih dari hadis. Larangan istimar itu kurang dari 3 batu. Cuman nanti ulama terangkan, kata-kata 3 batu itu usapannya. Jadi usapannya itu tidak boleh kurang dari 3. Nih ya. Tapi kalau 3 belum bersih, misalkan 3 belum bersih, itu boleh lebih dari 3. Sampai bersih. Sampai bersih. Lah, tanda bersihnya itu tidak tersisa bekas dari buang hajat. Kalau sudah 5 batu kok belum bersih? Kalau kencing mungkin kelihatan. Kencing itu kelihatan, oh airnya sudah kering. Saudara yang saya hormati, sudah cukup. Ya, walaupun kalau nyaman dan tidaknya, kita kalau istimar itu ya kadang nggak nyaman. Apa meneh buang hajat besar. Buang hajat besar nggak pakai air. Ya, nganggo godong jati garing misalnya. Ya, itu ya rasanya piye gitu ya. Tapi kalau asarnya bekasnya sudah tidak ada, itu secara asal sudah bersih. Sudah bersih. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, ini fikih dari hadis. Kemudian dari hadis ini, larangan seseorang istimar menggunakan kotoran binatang atau tulang. Kenapa tidak diperbolehkan menggunakan kotoran binatang? Kalau itu kotoran binatang yang haram, berarti najis. Keledai haram, berarti kotorannya najis. Walaupun mungkin sudah garing gitu ya. Tapi kalau kotoran binatang yang najis itu najis. Tulangnya juga nanti ulama katakan kalau dari binatang yang haram nggak boleh juga najis. Alasan yang kedua, kotoran binatang itu makanan kendaraannya jin. Jadi jin itu kendaraannya nanti makanannya kotoran binatang. Tapi kalau jinnya makanannya adalah tulang. Makanannya adalah tulang. Dan tulang itu kalau bagi jin itu wah, seperti daging gemuk. Seperti daging gemuk. Ini wallahu ta'ala alam. Sampai nanti adab kalau tulang kita makan membaca apa? Daging kita makan membaca bismillah, tulangnya tersisa. Itu nanti jin muslim yang makan. Ya. Wah, saiki tulang ya dipangan. Kan ada model daging yang apa? Yang di presto ya. Presto itu balungnya ya diempuk gitu, pangan. Jine gur ndelok iki endi? Balunge ora diguak-guak ya. Iya. Ya. Ini Allah Ta'ala alam. Demikian. Hadis setelahnya dibawakan riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Wali Sab'ah an Abi Ayyub. Nabi sallallahu Al-Ansari, semoga Allah meridainya, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi ghaitin aw baulin walakin syarriku aw gharibu. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Ini yang tadi kita singgung. Makanya kalau di tempat kita marep ngulon jangan, marep ngetan jangan. Tapi marep ngalor atau marep ngidul. Ya. Tapi Nabi katakan di kota Madinah itu syarriku au gharibu.
ke arah timur atau ke arah barat. Kenapa? Karena Madinah itu lore Ka'bah. Sehingga kalau di Madinah sholat marep ngidul. Sholat marep ngidul. Ini saudara yang saya hormati, hadis ini sama seperti yang tadi kita sebutkan. Larangan seseorang buang hajat menghadap atau membelakangi Ka'bah. Ini tidak diperbolehkan. Hikmahnya sama. Sama, yakni pengagungan kepada syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu ketakwaan hati. Itu ketakwaan hati. Kemudian dari hadis ini, asalnya syariat itu umum. Itu umum, tidak khusus. Jadi berlaku kepada semua umat. Cuman di keadaan tertentu itu khusus. Kayak apa contohnya? Menghadap atau membelakangi. Kalau di Madinah, karena Madinah itu sholatnya marep ngidul, berarti buang hajat tidak boleh menghadap utara dan menghadap selatan. Beda dengan kita. Karena memang tempat. Tapi kalau secara umum, semua ketentuan syariat itu berlaku semuanya bagi umat manusia. Nggak ada pengkhususan. Makanya jangan tolak. Ngopo orang nganggo jilbab. Jilbab itu, apalagi sampai cadar. Winggu bangsa Arab itu onone pasir tok. Jadi udaranya kotor. Kalau di tempat kita yang ijo royo-royo, udaranya segar, jadi nggak perlu menutup aurat. Itu namanya ngawur. Namanya ngawur. Ada lagi orang mengatakan misalkan kamu cengkrang. Lah wong itu wong Arab kok mbok terapke ning kene. Arab itu tanahnya kotor, jadi kudu cengkrang. Kalau sini nih, wah bersih. Jadi orang rasa cengkrang orang apa-apa. Saudara yang saya hormati, nggak ada ketentuan seperti itu. Hukum syariat asalnya berlaku kepada semua umat. Dan syariat itu cocok setiap tempat dan zaman. Ini kalimat orang-orang liberal. Ini hati-hati. Awang apa? Hukum yang berlaku pada bangsa Arab sing tandus mbok terapke negeri kita yang gemah ripah lor jinawi, nggak cocok katanya. Ada yang mengatakan itu zaman nonta kok, mbok terapke zaman alpat. Ora cocok. Ini hati-hati. Jadi ucapan-ucapan lancang yang mereka memprotes syariat. Sing terakhir yang rame Bahlul itu ngomongnya apa? Mosok penemu lampu itu kue wudu lampu sing gunane ya hasil karya dia. Ya, Thomas Alva Edison. Mosok masuk neraka. Wis sing mbok protes itu Allah. Sing mbok protes itu Al-Qur'an. Allah menetapkan seperti itu. Lho ning jasane luar biasa. Le jasa kepada sesama ning ora beradab kepada sang pencipta, ya lumrah. Ya, dia kan nggak punya adab sama yang pencipta, nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kurang ajar banget. Ini hati-hati. Jadi sekali lagi syariat ini berlaku kepada seluruh kecuali kalau sebagian nas itu khusus seperti hadis ini. Jadi nanti jangan diterapkan syarriqu au gharibu, arah timur atau arah barat. Loh hadisnya itu kalau di kota Madinah. Kalau di kota Madinah itu ke arah timur atau ke arah barat. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, husnu ta'limin nabi. Bagusnya pengajaran Nabi. Nabi itu kalau melarang sesuatu, kasih solusi. Jangan kencing menghadap atau membelakangi Ka'bah. Lah terus, kamu hadap timur atau barat kalau di kota Madinah. Lah ini metode pengajaran yang baik itu, kalau melarang sesuatu, diberikan solusi. Kalau ngelarang tok ning ora ana solusine, alah semua orang bisa. Ya. Tapi kalau memberi solusi, ini Masya Allah. Memberi solusi itu Masya Allah luar biasa. Loh sekarang kan orang gampang sekali menyalahkan. Ya. Kemarin banjir itu, padahal kalau hikmahnya banjir Masya Allah. Ini kan musim apa?
Demam berdarah itu loh. Itu salah satu hikmahnya, anak-anak nyamuk itu malah keli kabeh. Anak-anak nyamuk keli kabeh. Salah satu hikmahnya, anak-anak malah renang seneng itu. Orang sangat terkening penggengnya. Anak saya malu seneng ya, rasdo sekolah. Iya. Tapi kalau orang yang ini langsung salah ki bupati ini nyanti tuh ki. Lurahe matane merem itu. Jadi gampang menyalahkan orang. Saudara yang saya hormati, jangan seperti itu. Jadi ya, pengajaran Nabi itu kalau melarang sesuatu memberi solusi. Jadi bukan hanya ora oleh. Lah solusinya apa? Kasih solusi. Ini baru metode pendidikan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Nabi SAW berkata, man atal ghaita falyastatir. Siapa yang mendatangi tempat buang hajat, itu hendaknya dia bertutup. Bertutup itu jangan sampai auratnya tersingkap. Ya, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Hadis ini pelajarannya perintah untuk menutup aurat ketika menunaikan hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil. Makanya kalau di tempat yang terbuka, misalkan buang hajat besar, tempat terbuka, itu jangan turunkan celana kecuali sudah mendekat ke bumi. Nanti kalau ngaduk dicopot ketok nanti. Ini supaya menutup aurat. Dan syariatnya asalnya Muslim itu menutup aurat. Itu ketika keluar rumah nutup aurat. Mana aurat laki-laki? Aurat laki-laki yang wajib itu pusat sampai lutut. Makanya kalau sudah ngaji, jangan pakai celana pendek. Ya, kecuali kalau di rumah misalkan. Kalau keluar rumah jangan pakai celana pendek. Lah nih sebatut katoke pendek. Akeh itu guaan wae. Ya, yang dalam syariat nggak boleh kok. Ini aurat laki-laki. Apalagi ketika menunaikan hajat pun juga begitu. Ini fikih yang pertama. Yang kedua, wajib menutup itu menunjukkan haramnya menyingkap aurat fi hadal hali, dalam keadaan ini atau selainnya. Kecuali apa yang dikecualikan karena kebutuhan. Kebutuhan itu misalkan sakit. Ada kalanya orang sakit itu auratnya disingkap. Ya, auratnya disingkap. Kayak sakit tertentu, pengobatan tertentu, auratnya disingkap. Nggak disingkap nggak bisa. Itu namanya pengecualian karena kebutuhan. Tapi kalau enggak, hukumnya haram menyingkap aurat. Hukumnya haram. Bagi laki-laki ini betul-betul dijaga. Fikih yang kedua. Jamaah hormati, wallahu ta'ala alam, ini diantara faedah dari hadis. Makanya paling aman ketika buang hajat itu auratnya tertutup. Kalau tidak di dalam bangunan, menjauh. Kalau dalam bangunan kan walaupun cedak nggak kelihatan. Kecuali kalau orang jahat itu kadang kamar mandi kok isi CCTV. Wah, nanti kalau ada orang jahat, ya sing jahat kowe. Kamar mandi kasih CCTV, akhirnya awalnya tempat umum. Ini kalau tempat yang tertutup asalnya sudah tertutup. Tapi kalau di tempat yang terbuka menjauh supaya auratnya lebih terjaga. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya, Nabi SAW idza kharaja minal ghaid, ketika keluar dari menunaikan hajat, selesai beliau membaca doa ghufranaka. Ampunanmu ya Allah aku harapkan. Hadis ini riwayat Imam yang 5. Kemudian sanad hadisnya sahih. Di antaranya yang mensahihkan Abu Hatim sama Imam Al-Hakim. Pelajaran dari hadis, sunnahnya selesai dari buang hajat itu mengucapkan doa ghufranaka. Ghufranaka itu
maknanya as'aluka ghufranaka minad dzunub wal auzar. Ya Allah, aku minta kepadamu ampunanmu dari dosa dan kesalahan. Kan ghufranaka mansub. Mansub berarti di situ sebagai maf'ul, objek yang fi'il dan fa'ilnya itu yang fi'ilnya itu dihapus, disembunyikan. Ini sunahnya. Kalau masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, keluar itu mohon ampunan kepadamu. Jamaah hormati, kenapa kok doanya ghufranaka? Kok enggak doanya alhamdulillah? Kan orang kalau bisa buang hajat itu nikmat luar biasa. Sembelit itu berat itu. Berat. Sembelit nggak bisa buang air besar 2 minggu. Wah, opnam. Nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing itu kemarin ada jamaah ginjalnya masalah nggak bisa kencing. Ya berat. Orang kalau bisa buang air besar, bisa buang air kecil itu nikmat luar biasa. Keluar kok kenapa nggak alhamdulillah? Tuntunannya bukan alhamdulillah, tapi ghufranaka. Nah, tersirat pelajaran kenapa ghufranaka? Ini kata Syekh Abdullah Basam. Orang kalau selesai menunaikan hajat itu tubuhnya ringan. Tubuhnya ringan. Ini kalau kita sudah selesai buang hajat enteng neng awak. Makanya termasuk program penurunan berat badan itu biasanya supaya lancar ke belakang. Itu diantara upayanya. Kalau lancar nanti awalnya tambah enteng. Nah, saudara yang saya hormati, badan sudah ringan, teringat. Apa teringat? Beratnya dosa. Dosa itu kan memberatkan. Iya, makanya kalau seorang sholat berat, zikir berat, itu yang menjadikan berat itu dosa. Lah supaya tubuh kita telah ringan dengan buang hajat, kemudian ibadah kita ringan, kita meminta kepada Allah dosa kita dimaafkan. Ini namanya menggabungkan yang dohir dengan yang batin. Dan syariat kita itu mengumpulkan antara yang dohir dan yang batin. Bukan hanya soal masalah yang batin. Batin itu dohirnya nggak perlu, nggak. Bukan hanya yang dohir, dohirnya, batinnya nggak usah, keliru. Tapi menggabungkan dohir dan batin. Makanya tingkatan agama itu ada Islam, iman, ihsan. Kalau Islam yang dohir, iman, batin. Kalau sudah Islam, iman, ihsan, sempurna tingkatan agama dia. Saudara yang saya hormati, semakna dengan hadis ini, contohnya wudhu. Orang selesai wudhu, wudhu itu kebersihan dohir. Kan wudhu itu kita basuh 2 telapak tangan, kumur-kumur, hirup air ke hidung, wajah, tangan, usap kepala, kaki. Apa yang kita baca setelah wudhu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau tambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata para ulama menuntunkan kepada kita kebersihan dohir digabungkan dengan kebersihan batin. Umumnya orang itu kebersihan itu hanya dohir. Dohir itu wah awake resik, kelambine resik, omahe resik. Tapi batin yang kotor, hatinya hasad, ya, hatinya itu pamer, sombong, nggak pernah dia perbaiki. Lah sama ketika istinja, kita membersihkan yang fisik. Sebelum ke kamar mandi itu, wah, nengok rapain. Begitu masuk keluar, plong. Batin kita juga diperhatikan dengan ghufranaka. Coba amalan-amalan seperti ini, saudara yang saya hormati, jangan hanya sekedar diilmui, tapi berupaya untuk diamalkan. Berupaya untuk diamalkan. Hadis setelahnya, Nabi SAW ketika mendatangi tempat buang air besar, beliau memerintahkan untuk mendatangkan 3 kerikil. Ini dalam hadis Ibnu Mas'ud. Aku dapatkan 2, aku tidak mendapati yang ketiga. Maka aku kasih rausah. Rausah itu kotoran binatang.
Maka yang 2 diambil sama Nabi, yang rausahnya itu dibuang. Kemudian Nabi mengatakan innahari sun. Itu sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Nanti dalam riwayat yang lain, i'tini bi ghairiha. Jangan kotoran binatang. Jangan kotoran binatang. Hadis ini, saudara yang saya hormati, riwayat Imam Bukhari dan ada tambahan dari Imam Ahmad dan Daraqutni. Hadisnya pelajarannya apa tadi? 1, beristijmar. Semar itu peper ya. Cebok menggunakan kerikil itu kalau mampu 3 sisi. Jadi kata-kata 3 biji itu maksudnya 3 usapan. 3 usapan. Kalau belum bersih, boleh lebih. Kotoran binatang, tadi kita sampaikan, raus itu kotoran keledai. Keledai itu dalam syariat kita hukumnya haram, kecuali keledai liar. Kalau keledai jina itu haram, keledai liar itu zebra. Zebra itu halal. Tapi kalau keledai jina itu haram. Kotorannya najis. Nanti ada kaidah. Semua binatang yang haram dimakan, kotorannya najis. Ya. Tapi kalau binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Tapi kotor apa enggak? Ya kotor. Kotoran ayam? Namanya kotoran ayam ya kotor. Enggak najis. Lihat terus yang najis terus kamu duliti gitu. Oh, itu tetap kotor. Ya, jadi makanya nanti ada beda najis dengan kotor. Rausah itu kotoran keledai atau yang semisalnya, itu najis. Ya. Alasannya kedua, itu kalau tidak najis, kotoran binatang itu tadi disampaikan makanan kendaraan jin. Jadi bahan bakar kendaraan jin itu kotoran binatang. Wallahu ta'ala alam. Dari hadis saudara yang saya hormati, itu tadi disebutkan 3, tapi maksudnya nanti diterangkan oleh para ulama, itu 3 usapan. Jadi tidak harus 3 biji, tapi dengan 3 usapan. Dengan 3 usapan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, ini diantara faedah dari hadis Nabi SAW, yang terakhir, bagusnya pengajaran Nabi. Apa bagusnya pengajaran Nabi? Ketika beliau melarang sesuatu, kalau tadi diberikan solusi. Kencing nggak boleh menghadap membelakangi kiblat. Nah, terus ke timur atau ke barat kalau di Madinah. Kalau dalam hadis ini menggunakan kotoran binatang nggak boleh. Nabi terangkan kenapa? Ri'sun, sesuatu yang najis. Lah ini kalau orang dilarang sesuatu diterangkan, itu tambah mantep. Tambah mantep alasannya. Tapi kalau dilarang nggak diterangkan alasannya, kadang apalagi anak-anak, "Duh, aja tuku es krim sih." "Lo ngopo? Enak lo." Ya. Lah kamu lagi pilek. Lagi pilek, nanti kalau pilek watukmu tambah parah, misalkan. Kadang anak yakin, oh nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau wis mari berarti oleh gitu. Ini sampai anak kecil pun paham. Lah ini metode pengajaran Nabi. Melarang sesuatu diterangkan alasannya. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masih di pembahasan Kitab Thaharah. Kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Demikian sebelum ditutup. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.